Penulisan artikel ilmiah. Kode etika merupakan kaidah yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Kaidah di sini bersangkutan dengan pengutipan, perujukan, perizinan terhadap bahan yang digunakan, dan penyebutan sumber data atau informasi penelitian. Penulisan karya ilmiah harus menghindarkan diri dari tidak kecurangan yang lijin plagiat. Beberapa tahun belakang ini sering sekali muncul banyak kasus plagiarisme yang menghebohkan dunia akademis. Salah satu contohnya adalah tindakan yang dilakukan oleh H.O. Nama H.O. menjadi sangat terkenal dan menjadi buah bibir tak hanya masyarakat Jepang tetapi juga masyarakat internasional. Beliau berhasil mempublikasikan hasil penelitian tentang biologi kedokteran yang sangat bermanfaat untuk masa depan. Adapun beberapa etika dalam penulisan artikel ilmiah antara lain yaitu 1. Scopy-research. Scopy-research diartikan sebagai ketidakpahaman peneliti akan penelitian yang dilakukannya, mulai dari rancangan penelitian yang buruk, pemilihan metodologi, implementasinya yang tidak tepat, sampai pada ketidakpahaman peneliti akan analisis hasil serta penarikan kesimpulan. 2. Scientific fraud. Berbeda dengan scopy-research yang masih dapat ditolerir dengan pemberian pelatihan dan pendidikan yang cukup bagi penelitinya. Scientific fraud merupakan pelanggaran etika yang sangat fatal di mana pelakunya dapat dijerat dengan sanksi yang cukup memberatkan. Terdapat 3 pelanggaran kode etik dalam penelitian dan penulisan artikel ilmiah, yaitu sebagai berikut. A. Plagiarisme. Kata plagiarisme terdengar sangat akrab di telinga kita. Yang mungkin terlintas di pikiran kita saat mendengar kata plagiarisme adalah copy paste. Menurut Peraturan Materi Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa plagiarisme dapat dikatakan sebagai sebuah kegiatan dan menggunakan ide-ide atau kata-kata milik orang lain di karya ilmiah yang dihasilkan tanpa menyebutkan sumbernya. Di dalam etika penulisan artikel ilmiah, plagiarisme merupakan pelanggaran yang sangat serius. Pasalnya ini sama halnya dengan melanggar hak orang lain seperti yang sudah dijelaskan pada pasal 2 nomor 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi yang berbunyi sebagai berikut. Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada mengacau dan atau mengutip istilah, kata-kata dan atau kalimat data dan atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebut sumber dalam catatan kutipan dan atau tanpa menyatakan sumber secara memandai. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan atau teori tanpa menyatakan sumber secara memandai. Merumuskan dengan kata-kata dan atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan atau kalimat gagasan, pendapat, pandangan atau teori tanpa menyatakan sumber secara memandai. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memandai. Berikut jenis-jenis plagiarisme. Plagiarisme dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Word for word. Plagiarisme di mana peneliti menggunakan kata-kata orang lain tanpa memberikan rujukan yang jelas dan kata tersebut benar-benar diambil dan dipindahkan sama persis dengan aslinya tanpa melakukan parafrase. 2. Plagiarisme of source, di mana peneliti menggunakan ide atau gagasan orang lain yang menjadi sumber dari penelitian orang lain tanpa seizin pemiliknya. 3. Plagiarisme of authorship, di mana peneliti mengakui karya orang lain sebagai miliknya sendiri. 4. Self-plagiarisme, di mana peneliti mempublikasikan artikelnya pada lebih dari satu jurnal atau media publikasi lain. 5. Prafasi. Prafasi sebenarnya diperbolehkan asal sumbernya disebutkan dengan jelas. Jika tidak demikian, maka ini tergolong pelanggaran. 6. Kolusi.
Kolusi di sini dimaksudkan sebagai kegagalan-kegagalan dalam penulisan suatu karya ilmiah, misalnya saja kegagalan untuk menjalankan penelitian sesuai dengan regulasi kerja sebuah tim. 7. Sitasi. Yang tidak akurat merupakan kesalahan dalam pencantuman sitasi sehingga data mengenai sumber referensi tidak dapat diakses. 8. Tidak dicantumkannya ucapan terima kasih atau penghargaan kepada pihak-pihak yang telah ikut berkontribusi dalam penulisan artikel. 9. Menggunakan jasa agen. Profesional menggunakan jasa agen profesional atau orang lain dalam penulisannya. 2. Penyebab pelanggaran kode etik. Begitu banyak jenis serta bentuk-bentuk pelanggaran kode etik yang masih terjadi. 3. Upaya-upaya menghindari plagiarisme menurut Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Pada bab 6 sudah dijelaskan atau sudah dijabarkan beberapa pencegahan plagiat terdapat pada pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9. Jadi beberapa 4. Contributory and conflict of interest. Sama peneliti harus sama-sama menghormati privasi satu sama lain. 5. Plagiarisme checker. Plagiarisme checker adalah sebuah program yang berfungsi sebagai alat untuk mengecek kata demi kata. Apakah artikel ilmiah adalah hasil copy pasti atau hasil karya sendiri?